Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dialah pencipta alam semesta ini. Dialah pemilik. Dialah yang mengatur. Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan pesan dari Sang Pencipta. Allah menurunkan kitab-kitabnya agar manusia mengetahui jalan yang harus ditempuh. Bagaimana dia menjalani kehidupan ini. Allah memberikan akal kepada manusia agar manusia memikirkan, menghayati apa yang Allah utus dan apa yang Allah turunkan. Tapi sebagian manusia tersesat dalam kehidupan ini. Bukan karena Allah tidak memberikan petunjuk. Bukan karena dia tidak diberi petunjuk. Tapi disebabkan dia mengabaikan dan meninggalkan petunjuk itu. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita yang melelahkan dan melatihkan. Dan urusan agama yang terkadang berat hati kita untuk menerima aturan-aturan Sang Pencipta. Berat kaki kita untuk kembali melangkah ke rumah Allah Azza wa Jal, yang padahal di bulan Ramadan kemarin kita begitu semangatnya, begitu dapat merasakan sentuhan-sentuhan yang membuat kita jadi tenang dan damai. Tapi setelah Ramadan berlalu, kita kembali sibuk dengan berbagai aktivitas. Kita jadi galau kembali, jadi cemas, jadi penuh kekhawatiran. Maka kepada Allah kita meminta pertolongan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghuril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kami kepadamu, yang membuat kami takut kepadamu, yang membuat kami mau melangkahkan kaki menuju kepadamu. Dan kami memohon kepadamu rizki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Jamaah rahimakumullah, sebagian mengatakan aku nggak bahagia. Ya, semua orang punya pandangan tentang kebahagiaannya. Tapi yang jadi masalah, apakah pandangan dia tentang kebahagiaan itu benar? Sehingga ungkapan dia, pernyataan yang dia sampaikan, dia mengatakan, aku tidak bahagia. Itu benar. Boleh jadi nggak benar gitu. Karena sebagian orang memandang kebahagiaan itu banyaknya harta, luasnya rizki. Dia memandang bahwa
orang-orang kaya adalah orang-orang yang bahagia. Dia berpandangan bahwa dirinya menderita karena miskin. Coba aku kaya, aku pasti bahagia. Padahal orang kaya yang dia anggap bahagia, dia juga merasa nggak bahagia. Bahkan boleh jadi dia melihat orang-orang yang hidupnya biasa-biasa aja ya. Mungkin anak buah dia yang bekerja bersama dia, yang berangkat pagi pulang sore, dia lihat nih orang kok kayaknya seneng banget hidupnya. Ada yang berpandangan bahwasanya kebahagiaan itu di anak. Sebelum anak, istri. Sehingga seringkali pertanyaan dinyatakan udah nikah apa belum. Karena dianggap orang yang belum nikah, orang itu nggak bahagia. Tapi setelah menikah, apakah pasti bahagia? Berapa banyak kita melihat di pengadilan agama antrian panjang tentang orang-orang menikah yang kemudian dia mengajukan cerai. Ternyata bukan di situ tempat kebahagiaan. Tapi mungkin mereka nggak punya anak. Coba punya anak, bahagia. Sehingga orang sering ditanya, udah punya anak belum? Udah isi belum? Karena berpikir, kalau engkau nggak punya anak, engkau nggak bakalan bahagia. Padahal istri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, selain Khadijah, nggak ada yang punya anak mereka. Nggak ada. Aisyah, istri yang paling beliau cintai, nggak kasih anak kamu. Hafsah, nggak juga. Zainab, nggak dapat anak. Ternyata bukan di situ letak kebahagiaan. Mungkin sebagian berpikir di kekuasaan. Ya, berapa banyak orang-orang yang sudah kaya, yang sudah beristri, yang udah punya anak, berebut kekuasaan. Harta, tahta, wanita. Udah punya tuh dia semuanya. Berebut kekuasaan dan jadi penguasa. Jadi orang nomor satu di Indonesia, jadi orang nomor satu di kotanya, jadi pejabat negara, jadi orang yang amarannya selalu didengarkan, yang selalu disambut oleh masyarakat. Bahagia? Enggak juga. Terus, sekarang nih, orang berebut popularitas. Nah, dengan handphonenya dia ingin dikenal oleh masyarakat. Dulu yang populer itu cuma artis atau pejabat tadi, yang wajahnya selalu nongol di koran dulu ya, di televisi atau di bioskop. Sekarang enggak. Orang bisa menviralkan dirinya sendiri. Segala sesuatu dia upload dengan harapan ada yang nonton, ada yang komentari, ada yang like. Terus dia berpikir, oh aku bahagia. Ternyata belum tentu dia bahagia juga. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara bahagia, apa sih kebahagiaan itu? Kalau kita membaca tulisan-tulisan orang tentang kebahagiaan, ya, ada yang benar, ada yang salah. Ada salah satu motivator di Amerika sana. Kalau nggak salah namanya Carnegie atau gimana namanya dia. Dia banyak sekali buku-buku yang berkaitan dengan motivasi buat orang agar hidup lebih baik lagi, bahagia. Ternyata nih orang, akhir hidupnya nggak jelas. Mati misterius. Ada yang mengatakan dia mati bunuh diri. Sampai dikatakan penulis kebahagiaan nggak bahagia. Kebahagiaan itu adalah ketenangan dan kedamaian di dalam hati. Jadi kalau kita mau bicara wadah kebahagiaan itu, apa wadahnya? Kalau orang mau belanja, dia bawa keranjang. Maka biasanya dia akan memasukkan ke dalam keranjang itu hal-hal yang dia butuhkan. Dan yang tidak dia butuhkan, cuma dia senangi.
Baik, keranjang kebahagiaan itu adalah hati. Dan Allah yang maha adil, Allah yang maha bijak, subhanallah, Allah memberikan wadah kebahagiaan ini kepada seluruh manusia. Mau tadi yang dikatakan pejabat negara, mau jadi orang yang terkenal, mau orang kaya, mau menikah, mau punya anak, nggak punya anak, wadah dikasih sama Allah. Wadahnya. Tinggal bagaimana engkau mengisi wadah tersebut. Karena kebahagiaan itu adalah kedamaian, ketentraman yang dirasakan oleh seorang hamba di dalam jiwanya. Walaupun dia sakit, walaupun dia miskin. Kita lihat para utusan Allah. Semakin besar cobaannya, maka semakin besar kebahagiaan mereka. Karena ini bicara tentang bagaimana menyikapi kehidupan ini sebenarnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 97. Kita akan baca ayat ini. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fiik. Ini janji dari pemilik kebahagiaan, dari pemilik alam semesta ini. Jadi kalau bicara engkau belum bahagia, engkau boleh jadi nyarinya di tempat yang salah. Jadi keranjangmu nggak ada kebahagiaan di situ. Kemudian kau melihat orang, kayaknya orang itu bahagia. Engkau lihat apa sih? Fulus. Oh, orang itu banyak fulusnya berarti bahagia. Enggak. Ketika engkau mau cari kebahagiaan, carilah kepada pemilik kebahagiaan itu. Allah Jalla Jalaluh, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan hati manusia, yang membolak-balikan hati. Dialah yang dapat menurunkan sakinah. Allah mengatakan, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, kedamaian, kebahagiaan di hati orang-orang yang beriman. Allah jemaah. Dan Allah Jalla Jalaluh telah membuat sebuah pernyataan di ayat yang baru saja kita baca. Man amila salihan. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh. Oh, berarti kalau mau bahagia beramal soleh. Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, wa huwal amalu al-mutabi' li kitabillah ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut amal soleh adalah amalan yang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan kalau dikerjakan mengikuti aturan yang Allah turunkan, baik dalam Al-Quran atau dalam sabda Nabi SAW, maka ini amal disebut amal soleh. Loh, amal soleh itu yang penting kita berbuat baik sama orang. Jadi kalau mau bahagia, ya sudah kita berbuat baik sama orang lain. Enggak. Boleh jadi engkau berbuat baik sama orang lain bukan amal soleh. Karena ada
tolong menolong dalam kemungkaran. Kita berbagi sama orang, ternyata uang yang kita berikan kepada dia digunakan dalam kemaksiatan. Dan kita tahu itu. Maka bukan amal soleh. Amal soleh itu amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Min dzakarin au untha. Baik dia itu laki-laki atau wanita. Ini sebuah keputusan dari Allah agar laki-laki nggak perlu iri sama perempuan, perempuan nggak bisa iri sama laki-laki. Nggak perlu enak jadi laki-laki, kata dia. Seneng terus. Yang laki-laki nggak enak jadi perempuan. Nikmat hidupnya. Nggak ada. Laki-laki sama perempuan sama aja. Tergantung amalanmu. Ketika engkau beramal soleh, laki-laki dan perempuan, wahuwa mu'min. Ini ada syaratnya. Jadi bukan sekedar beramal. Ibnu Katsir mengatakan, wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasulih. Dan hati orang ini penuh dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Iman itu sebenarnya ucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan amal dengan raga. Jadi iman itu dengan lisan, dengan hati, dan dengan raga. Tapi di sini disebutkan wahuwa mu'min. Ini syaratnya. Sehingga dapat diputuskan siapa saja yang tidak beriman nggak akan pernah bahagia hidup. Loh, kita ngelihat artis-artis luar negeri, orang terkaya di dunia sekarang, seneng banget. Beda. Kesenangan dan kebahagiaan itu beda. Kesenangan itu biasanya sementara, pagi senang, sore susah. Pagi ketawa, sore menangis. Itu senang. Tapi kalau bahagia, nih orang mau susah, mau dalam kondisi mendapatkan nikmat, mau dapat musibah, apapun kondisi dia tetap bahagia. Karena roda dunia berputar. Engkau nggak mungkin di atas terus. Engkau nggak mungkin sehat terus. Engkau nggak mungkin nggak punya masalah. Engkau akan punya masalah. Tapi ketika engkau beramal soleh, beriman, maka alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang beriman dan beramal soleh, ya, Allah selalu memberikan janji kepada mereka. Apa yang Allah akan berikan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ketika hati ini penuh dengan keimanan dan raga berusaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan, kata Allah, kami benar-benar akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik fid dunya. Kata Ibnu Katsir, kehidupan yang baik di dunia Allah akan berikan. Di akhirat, jangan ditanya. Allah akan berikan yang lebih baik di akhirat daripada apa yang dia kerjakan. Dan kalau bicara kehidupan yang baik, ini doa semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Tapi sebagian ulama ketika menafsirkan kehidupan yang baik, ya, kehidupan baik ini segala bentuk, ya, ketenangan, ketentraman dia akan dapatkan. Semuanya. Ini janji Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi ya, bukan maknanya akan dikasih rezeki yang luas. Berarti kalau orang beramal soleh, beriman, kaya raya. Enggak. Kita lihat bagaimana Nabi Musa dan bagaimana Fir'aun. Kita lihat itu. Bagaimana Qarun dan bagaimana
ulama-ulama Bani Israel, miskin mereka. Dan sampai hari ini kalau kita ngelihat orang-orang kaya itu, ya bukan orang-orang yang soleh. Bukan. Boleh jadi sholat juga enggak. Maka bukan Allah berikan kehidupan yang baik itu engkau dikasih kekayaan. Karena boleh jadi kekayaan yang kau dapatkan jadi adab. Bukan kehidupan yang baik. Di sebuah hadis yang disebutkan kepada Nabi Daud atau kepada Nabi kita Muhammad SAW, di doa itu dikatakan, Allahumma inni a'udzubika min jari su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Kemudian, wa min walidin yakunu alayya rabban. Dan aku berlindung dari anak yang jadi penguasa. Tuh anak yang pikirnya jadi faktor kebahagiaan ternyata jadi penguasa buat orang tuanya. Nyuruh-nyuruh orang tuanya, memerintah orang tuanya, mengekang orang tuanya. Wa min malin yakunu alayya adzaban. Dan aku berlindung dari harta yang jadi azab buat aku. Wa min khalil. Dan dari kawan-kawan yang ya mau enaknya aja. Kadang orang berpikir, ya aku kalau banyak kawannya insya Allah bahagia. Belum tentu. Maka hayatan thayyibah itu Allah akan berikan kepada dia. Ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan al-qana'ah. Naam. Perasaan nerimu, puas. Kemudian ada riwayat dari Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan annaha hiya sa'adah. Itulah kebahagiaan. Allah akan berikan kebahagiaan, as-sa'adah. Ahibati fillah. Tapi kan kita hidup di dunia, Ustaz. Kita butuh biaya. Iya. Kita butuh ongkos. Kita butuh tempat tinggal. Kata Nabi SAW, ini masih bersama tafsir Ibnu Katsir buat ayat yang tadi kita baca. Qala Rasulullah SAW, qad aflaha man aslam. Telah beruntung. Siapa? Orang yang berserah diri dengan masuk Islam. Berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini syarat pertama. Waruziqa kafafan. Dan dia dikasih rezeki yang mencukupi. Cukup rezekinya. Artinya, ya, nggak berlebih yang membuat dia bisa melampaui batas. Kadang-kadang orang kalau dikasih duit lebih, dia bingung. Makanya kalau kita ngelihat, kenapa ada barang-barang branded? Buat siapa barang branded itu dibuat oleh manusia? Buat orang-orang yang lebih fulusnya. Maka bagaimana dia mengeluarkan duit yang banyak, gara-gara dia punya banyak duit, untuk membeli sesuatu yang dia nggak butuhkan. Dia hanya ingin ketika dia pakai, dilihat orang. Sehingga nilai dia jadi naik. Prestis buat dia. Cuma itu kadang-kala. Karena kebanyakan duit, jadi bingung. Enggak, rezeki cukup. Orang kalau cukup itu ya, cukuplah dia. Dia beli yang dia butuhkan. Ya. Ini ruzika kafafan. Kemudian yang ketiga sifatnya, wa qanna'ahu Allah bima atah. Dan Allah bikin dia qana'ah dengan apa yang Allah berikan. Artinya, orang ini Allah bikin cukup dengan apa yang dia miliki. Karena memang jamaah, ya, kalau bicara rizki itu udah dicatat. Ada orang yang ingin rizkinya lebih, dia udah berusaha, tapi sampai mati tetap miskin dia. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, Allah kasih kekayaan buat dia. Jadi intinya bagaimana kita mengelola hati kita. Kalau bicara engkau ingin bahagia. Amalkan perintah, jauhi larangan. Dan subhanallah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu
Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya. Kalau bicara ambisi dunia, ya biasanya orang kalau cinta dengan sesuatu, ya berambisi dengan sesuatu, dia akan ngomongin tentang dunia terus. Ketika ngobrol, kumpul, jalan-jalan, selalu yang ada fokus dia, ya mobil kayak, ya rumah, ya motor, jam, handphone, tas, baju, sepatu, apalagi. Orang ketika ambisinya dunia, tadi, obrolan dia akan tentang dunia. Atau boleh jadi dia nggak ngobrol, tapi dia nyimpen dalam hatinya. Ada orang kayak gitu. Tapi biasanya nggak akan, gelas tuh kalau penuh, akan tumpah. Dan tumpahnya biasanya di omongan dia. Coba, omonganmu di sekitar mana sih? Obrolanmu di sekitar mana? Supaya engkau tahu, engkau bahagia enggak? Ketika obrolanmu tentang dunia, boleh jadi engkau enggak bahagia. Kenapa? Allah akan kasih hukuman. Farraqallahu alaihi amrah. Atau dalam riwayat lain dikatakan, syattata alaihi syamlah. Allah akan cerai-beraikan urusan. Allah akan ruwetkan hidupnya dia. Gara-gara ambisi dunia, pikirannya kemana-mana. Usaha nggak banyak, atau usaha banyak. Takut ini, cemas sama ini. Maka kita lihat, kenapa orang kok kemudian ada yang namanya asuransi yang dibuat oleh manusia. Karena ada kekhawatiran. Gimana kalau perusahaannya bangkrut? Gimana kalau nanti engkau jatuh miskin? Gimana? Ini karena ambisi dia dunia, dan Allah langsung kasih hukuman. Hukuman itu di hatinya. Dia kebingungan. Cemas. Gelisah. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan ketakutan dengan kefakiran di antara kedua matanya. Kemanapun dia memandang, dia akan takut miskin. Padahal dia duduk di atas kursi emas. Padahal dia punya harta cukup buat 7 turunan. Tapi gara-gara ambisi dunia, dia tetap miskin. Hatinya miskin. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Tapi dunia yang dia pikirkan, dunia yang menjadi bebannya, itu nggak akan datang kepada dia kecuali sudah sesuai dengan takaran. Engkau dapat ya segitu. Walaupun ambisinya sudah membara. Tapi sebaliknya, "Waman kanatil akhiratu niyatahu aw hammahu." Barang siapa yang akhirat menjadi niatnya. Artinya, aku hidup nggak lama di dunia. Iya. Aku mau punya rumah. Di mana? Ya di akhirat lah. Kan di rumah sudah ada. Aku pengen punya kebun. Di mana? Ya di akhirat sono. Terus yang ada dalam benak dia akhirat. Aku bakal mati. Rumahku akan tinggalkan anak-anak. Ya mungkin dia ingat sama aku. Berapa lama setelah itu mereka akan lupa sama aku. Mereka punya kesibukan. Sekarang orang tuanya hidup saja. Kadang-kadang anak jarang ketemu sama orang tuanya. Jarang telepon orang tuanya. Jarang WA orang tuanya. Masih hidup orang tuanya. Kalau nggak ditelepon, nggak datang. Ada anak-anak kayak gitu. Nah orang ini aku berpikir akhirat. Aku nggak lama hidup di dunia ini. Apa yang Allah akan berikan kepada dia? Jama'allahu lahu amran. Urusannya akan Allah sederhanakan buat dia. Nggak ruwet orang ini. Pengajian bisa datang. Ya. Baca Quran bisa. Hatam tuh dia Quran sama artinya. Jadi urusannya sederhana sekali gitu loh. Nggak terbebani dia dengan hidup ini. Walaupun dia nggak punya fulus. Tapi dia nggak terbebani. Karena Allah sudah ngumpulkan urusan. Kemudian Allah kasih kekayaan. Loh. Dia nggak punya. Ya mau dia punya, dia nggak punya. Nabi SAW mengatakan, وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ. Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya.
hati, tadi yang Anda sampaikan, ada keranjang tuh, wadah kebahagiaan. Allah penuhi wadah itu dengan kekayaan. Wadahnya itu. Mungkin bukan di kedua tangannya, bukan di rekeningnya, bukan di berangkasnya, enggak. Tapi di mana? Di hatinya. Laisal ghina an kathratil arad. Ini keputusan yang kita harus benar-benar merenungkannya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya aset yang kau miliki. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya uang yang tersimpan di dalam berangkasmu. Kekayaan itu bukan dengan mobil yang mungkin bermacam-macam di garasi. Enggak. Terus di mana? Walakinnal ghina ghinal qalb. Au ghinan nafas. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Jiwa. Jemaah orang yang ambisinya dunia, kenapa dia harus kadang-kala minum drugs, minum narkoba, kadang-kala kokain, kadang-kala sabu. Karena dia nggak bahagia. Ada banyak beban dalam hidup dia yang dia tidak bisa menghadapinya. Padahal kaya raya. Ada satu orang kaya raya jemaah yang dia menikah dengan wanita yang dia inginkan. Kemudian tahu-tahu dia sibuk dengan narkoba. Karena dia gimana sih? Dia tidak merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hidupnya. Bahagia itu nggak ada. Maka nih, ketika orang hatinya, ambisinya akhirat, urusannya Allah sederhanakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Allah bikin kaya hatinya. Wa atathud dunya wa hiya raqimah. Dan dunia akan datang kepada dia dalam kondisi hina dunia itu. Karena dia nggak nyari dunia sebenarnya. Ya, dia butuh sama dunia. Iya, tapi itu bukan ambisi dia. Ahibati fillah. Di surat Al-Lail. Surat Al-Lail ini surat yang pendek yang sering kita baca. Di ayat 13 dan 14 ya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita tentang siapa pemilik kebahagiaan. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naran talazza. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami akan memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Barakallahu fiik. Milik Allah. Allah bagikan dunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah bagikan kebahagiaan kepada siapa yang Allah mau. Dan sebenarnya Allah nggak kasih dia. Dan Allah ingatkan. Itu hanya dunia. Kalau bicara urusan dunia. Tapi akhirat lebih menakutkan. Di situ ada neraka yang menyala-nyala. Yang ketika seorang dicelup ke sana, dia akan lupa dengan semua kesenangan yang pernah dia rasakan. Dan di situ ada surga. Ketika Allah celup satu celupan kemudian dikeluarkan, dia akan lupa dengan semua kesusahan. Dia capek memang di dunia. Kalau tadi bicara amal soleh, aduh, amal soleh mah, sholat lagi umpamanya, sholat lagi, puasa, sodako, baca Quran, berangkat haji. Ini bentar lagi nih kita lihat nih, umat Islam pada berangkat haji, capek, lelah. Iya. Tapi dalam, atau di balik kelelahan dan kelitian ini, di situ ada kebahagiaan. Karena itu amal soleh, dan engkau beriman. Ahibati fillah. Orang yang mengikuti nafsunya, mengikuti syahwatnya, maka dia adalah orang yang paling galau hidupnya. Pedih hatinya, paling suntuk dengan kehidupan. Dia berusaha menghilangkannya dengan berganti syahwat yang lainnya. Maka kita lihat ya, hiburan-hiburan semakin banyak modelnya. Tapi ternyata semakin banyak orang yang sakit.
jiwanya. Sarana hiburan sekarang ada di tanganmu. Di tanganmu. Dulu orang mau nonton bioskop itu harus keluar rumah, harus beli tiket, kemudian harus berjalan, banyak yang harus dia keluarkan duit, tenaga dan waktu. Sekarang enggak. Engkau duduk di tempatmu. 1 jam, 2 jam, 10 jam engkau duduk di tempatmu. Engkau bisa menikmati hiburan. Game sekarang kita lihat. Ada orang yang kecanduan game, ada orang yang kecanduan musik, kecanduan joget, kecanduan macam-macam kecanduan itu dibuat. Ini sebagai bukti, nggak ada yang bahagia mereka. Mereka hidup menderita dengan kecanduan itu. Ketika mengikuti syahwatnya, udah selesai. Tapi kan ada syahwat yang halal, Ustaz. Iya. Syahwat yang halal pun nggak boleh berlebihan. Semua yang berlebihan itu bahaya. Makan berlebihan bahaya. Ngobrol berlebihan bahaya. Kemudian bermain berlebihan berbahaya. Olahraga berlebihan berbahaya. Nggak boleh. Maka ahibati fillah, di antara yang perlu kita lakukan khususnya buat teman-teman yang ya dia mungkin berpikir anak sudah berusaha Ustaz ya beramal soleh, tapi kok kayaknya anak belum dapat tuh yang namanya ketenangan dan kedamaian. Maka boleh jadi karena zikir kita kurang banyak. Zikir kita kurang banyak. Allah Azza wa Jalla berfirman ya di surat Al-Ahzab ayat 41. Nah, Allah berfirman di surat Al-Ahzab 41. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Oh, subhanallah jemaah. Karena kita tahu pemilik kebahagiaan ini Allah. Dan wadah kebahagiaan itu juga pemberian Allah. Yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak zikir. Di surat Ar-Ra'd ya, nanti mungkin dibaca di ayat 28, Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman tuh yang hati mereka akan merasa tenang, damai dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Mengingat manusia akan membuatmu menderita. Mengingat harta. Kita kalau sibuk mengingat urusan dunia ini, yang ada engkau nggak akan tenang. Tapi dengan mengingat Allah, kita akan jadi tenang. Dan zikirnya yang banyak. Sesuai dengan jumlah zikir yang engkau baca dengan lisanmu. Yang dihayati oleh hatimu, maka sebesar itu pula kebahagiaan yang akan engkau rasakan. Subhanallah jemaah. Di surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah berfirman tentang orang-orang yang lupa berzikir. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melainkan kamu dari mengingat Allah. Melalaikan.
dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Subhanallah. Oke, engkau bekerja, cari fulus, cari penghidupan. Engkau punya anak, tapi jangan lupa mengingat Allah. Nabi Ibrahim ketika menanti anak selama 86 tahun. Dikasih anak, anaknya disuruh sama Allah ditaruh di Mekah. Beliau di Palestina. Agar beliau fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Maka boleh jadi sebagian kita yang belum punya anak, agar dia fokus mengingat Allah. Karena ketika sesuatu yang kita inginkan belum kita dapatkan, kita akan minta, kita akan ingat sama Allah, kita akan berdoa, kita akan memohon, kita akan panggil Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman, Ya Rahim, terus. Tapi tatkala yang kita dapatkan diberi sama Allah Azza wa Jalla, ya volume doanya berkurang. Udah selesai. Maka Allah ingatkan, jangan sampai loh. Anak-anak kalian, harta-harta kalian minta harta, dikasih sama Allah, diluaskan rezeki. Jangan sampai itu pemberian Allah membuat engkau lupa dengan yang memberimu. Kalau engkau melakukan itu, yakin engkau termasuk orang-orang yang merugi. Selesai sholat. Sholat itu termasuk zikrullah ya. Aqimis sholata li zikri, kata Allah. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi sejak awal kita mengatakan Allahu Akbar, isinya adalah zikrullah. Kita baca Quran, kita ruku' zikrullah, kita bangun lagi sami Allahu liman hamidah, kemudian Allahu Akbar, terus zikrullah. Isinya sholat itu. Ketika selesai sholat Jumat, Jumat itu ada sholat dan ada zikrullah. Sholat itu zikrullah, kemudian ada nasihat. Khatib memberikan nasihat ya. Maka kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, ketika ada panggilan untuk sholat Jumat, maka bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah, mengingat Allah. Wadharul bai', tinggalkan bisnis, tinggalkan jual beli. Tinggalkan. Dzalikum khair lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian ngerti. Itu lebih baik daripada keuntungan yang kalian akan dapatkan dari jual beli kalian, dari pekerjaan kalian. Ini lebih baik. Fa idza qudiyatis shalah, kalau selesai salat, udah selesai salat nih kita. Udah selesai dengerin khutbah, udah selesai salat. Ngapain? Kata Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah. Kalian ingat mencari karunia Allah. Kerja, ada yang jadi bisnismen, ada yang sebagai pegawai, apapun kerjaanmu, maka engkau mencari karunia Allah. Apa yang harus dilakukan? Kau keluar masjid. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian mengingat Allah yang banyak. Yang banyak. Artinya ketika keluar masjid, kita harus lebih banyak mengingat Allah. Kenapa? Ya karena kita akan disibukkan dengan anak-anak, dengan harta kita, dengan pekerjaan kita, dengan kesenangan kita, dengan syahwat kita. Ingat sama Allah yang banyak. Agar kalian sukses. Karena kalau enggak, udah kalian akan merugi. Orang yang enggak ingat sama Allah akan merugi. Allah akan berikan hukuman. Apa hukuman? Allah sebutkan di surat Al-Hasyr ya, ayat 18. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Afwan, bukan ayat 18 ternyata, ayat 19. Ya, ayat 19 dibaca. Tafadhal.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Allahu Akbar jemaah. Lihat ya, hukuman dari Allah. Ketika orang itu lupa sama Allah, Allah bikin orang itu lupa sama dirinya, lupa dengan maslahatnya, lupa dengan manfaatnya. Boleh jadi dia menjadi seperti binatang yang hanya memikirkan perut dan yang di bawah perutnya. Dia lupa bahwa ada kehidupan setelah kematian. Allah bikin dia lupa sama dirinya sendiri. Engkau itu manusia loh. Lupa dia. Jadi sombong, jadi congkak, jadi angkuh. Dan ini hukuman yang sangat menakutkan sekali. Ketika Allah sudah membiarkan kita ya. Dan Allah menyebutkan di surat Taha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari mengingatku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Udah. Allah bikin dia lupa dengan dirinya sendiri. Boleh jadi dia hanya seperti binatang ternak tadi, yang hanya rutinitas yang dia lakukan untuk memuaskan perut dan yang di bawah perutnya. Ahibati fillah, ad-dunya mal'unah. Kata Nabi SAW, dunia ini terlaknat, terkutuk. Kita ini hidup di tempat yang terkutuk. Mal'unun ma fiha, dan yang di dalamnya terkutuk. Tempatnya terkutuk, yang hidup di dalamnya terkutuk. Illa, ada pengecualian dari Allah. Yang apa yang dikecualikan? Zikrullah wa ma wala, kecuali mengingat Allah dan ketaatan kepada Allah. Maka tadi, kalau engkau ingin bahagia, engkau tidak ingin terkutuk, yang harus diingat adalah Allah. Nah, dan semua yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Wa alimun au muta'allim, dan orang yang berilmu tentang Allah, dan orang yang terus belajar tentang agamanya. Artinya dia ingat sama dirinya, aku ini manusia, aku ini hamba Allah, aku harus belajar. Dan yang terakhir jemaah, ada 3 tanda orang itu bahagia. 3. Ya, kalau engkau mau bahagia, engkau harus cari 3 hal ini juga. Idza u'tiya syakar, wa idza ibtuliya sabar, wa idza adznaba astaghfar. Yang pertama, kalau dikasih, dia ingat sama Allah. Dia bersyukur. Ya, kita dalam kondisi seperti sekarang ini, mungkin sebagian orang nggak punya duit, tapi dia punya mata, dia punya tangan, dia punya telinga, dia punya jantung yang berdetak dengan normal, dia punya pankreas yang bekerja dengan baik, dia punya 2 kaki yang dengannya dia bisa berjalan di saat ada orang-orang yang nggak punya kaki. Jadi orang bahagia itu orang yang kalau dikasih bersyukur, ingat sama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini orang bahagia. Oh, tunggu dulu. Kondisi nggak selalu menyenangkan. Iya. Boleh jadi dia sakit. Boleh jadi dia bangkrut. Maka yang kedua, wa idza ibtuliya sabar. Kalau dikasih bala sama Allah, dia sabar. Dia tidak marah-marah. Dia tidak berontak. Dia tidak kemudian berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Enggak. Dia bersabar. Dia tahan diri Allah. Memang pahit dia. Tapi dengan dia bersabar, dengan dia menahan kepedihan itu, maka disitulah akan lahir kebahagiaan. Sesuai dengan kepedihan itulah kebahagiaan akan dia dapatkan. Subhanallah gitu. Iya, asalkan dia sabar.
Kalau enggak, ya enggak akan dia bahagia. Ketika dia di atas, dia bersyukur. Ketika dia di bawah, dia bersabar. Mau kaya, mau miskin, buat dia sama aja. Sama-sama ujian dalam kehidupan ini. Yang konsekuensinya kalau dapat nikmat, ya bersyukur. Bersyukur itu dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan raga. Bala, ya udah sabar. Tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Angin bertiup tidak selalu sesuai dengan keinginan nelayan. Tidak semua yang kita impikan, yang kita cita-citakan dapat kita raih dan kita wujudkan. Engkau nggak ingin sakit. Siapa yang ingin sakit? Enggak. Tapi nyatanya banyak orang sakit. Rumah sakit penuh. Ranjangnya padahal bertambah banyak. Ya, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik obat terus bikin obat. Ketika engkau bersabar menghadapi bala, engkau akan bahagia. Maka kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya itu baik. Semua. Iman syaratnya tadi yang kita bicarakan. Iman itu ya ucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan amalan dengan raga. Urusan orang semuanya baik. Dan itu tidak akan dimiliki kecuali oleh orang beriman. Bagaimana dia kok bisa urusannya semua baik? Padahal kadang-kadang dia nggak baik. Cuma dia bagaimana menyikapi kondisi dia. In asabathu sarra syakar. Fakana khairan lahu. Ketika dia mendapatkan satu hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Maka itu jadi baik buat dia. Dia jadi bahagia. Karena syukurnya. Bukan karena bicara nikmatnya. Enggak. Karena syukurnya dia menghadapi, menyikapi nikmat itu. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan satu hal yang tidak menyenangkan dirinya, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Dan itu jadi baik buat dia. Karena sabarnya dia menghadapi bala itu. Dan itu tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Hanya dengan iman. Dan tadi kita bicara memperbanyak zikrullah, itu juga menambah keimanan ya. Kemudian yang ketiga, karena kita makhluk yang memang kurang, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita adalah makhluk pendosa jemaah, yang kita akan berbuat dosa. Maka ketika engkau berbuat dosa, segeralah bertobat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pasti berbuat dosa. Ahibati fillah, kembali Anda mengingatkan dengan zikir ya. Yang orang kalau banyak berzikir, insya Allah dia akan jauh dari dosa. Karena zikir itu menjadi benteng, menjadi tameng yang akan membuat kita jauh dari dosa. Kita akan selalu ingat sama Allah, semua dari Allah. Kita akan bersabar, kita akan bersyukur, kita akan selalu beristighfar. Dan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ana ma'a abdi, idza huwa dzakarani wa taharrakat bi syafata. Kata Allah, aku akan selalu bersama hambaku ya. Apabila dia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak. Zikrullah. Dan Nabi SAW mengatakan, Mathul ladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah. Atau mathul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkur rabbahu kamathal hayy wal mayyit. Permisalan orang yang senantiasa mengingat Tuhannya dan orang yang tidak mengingat Tuhannya itu seperti bangkai dan orang hidup. Seperti orang hidup dan orang mati. Artinya ketika engkau banyak mengingat Allah, engkau itu hidup. Dan engkau akan bahagia. Tapi ketika engkau tidak mengingat Allah, engkau mengingat syahwatmu, mengingat duniamu, hartamu, engkau akan jadi bangkai, mati, dan engkau tidak akan bahagia. Barakallahu fiik. Semoga kita dibantu sama Allah Azza wa Jalla. Perbanyak doa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Ya Allah. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan ibadah yang benar ya Allah sama engkau. Yang baik. Tapi itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke host kita hari ini. Jazakillah khair. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz.
Kita akan langsung untuk membaca pertanyaan yang masuk dulu, Ustaz. Afwan izin, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan keluarga. Ustadz, adik perempuan saya satu-satunya mengalami cobaan berat dan bertubi. Mulai dari KDRT suami, disusul dengan fitnah dari sahabatnya yang menuduh dia mengganggu suaminya, kerjaannya diambil orang lain, hingga anak tunggalnya yang berontak dan meninggalkan dia. Sementara dia adalah perempuan yang agak pendiam, hampir hafal 30 juz, dan dia juga yang menjadi inspirasi saya untuk hijrah sekarang. Sekarang tiba-tiba dia bilang dia akan lepas jilbab karena dia tidak paham, semua sudah diikuti dan mencoba menjadi muslimah yang baik, namun cobaan tidak berhenti. Secara teori dia paham sedang dicoba, namun karena bertubi-tubi semua, dia benar-benar ambruk. Apa yang bisa saya lakukan untuk bantu dia, Ustadz, agar dia bisa kembali ke jalan Allah? Allah nas'alullah al-afiyah jemaah. Allah tuh kalau cinta sama hambanya, bukan Allah mudahkan urusannya. Allah kasih bala. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah cinta sama hambanya, Allah akan kasih bala. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, dengan bala yang Allah berikan, maka Allah akan ridha sama dia. Wa man sakhita fa alaihi sukhut. Barang siapa yang murka sama Allah, Allah akan murka sama dia. Sepertinya perlu difahamkan kepada saudari anti itu tentang hakikat kehidupan. Allah sudah membuat keputusan juga. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, saya hijrah, saya sudah meninggalkan kemaksiatan, saya ingin menuju kepada Allah Azza wa Jal, wa hum la yuftanun, kemudian Allah tidak berikan fitnah kepada dia, Allah nggak kasih ujian buat dia. Ketika orang memahami saat dia hijrah, kemudian dia dapat ujian yang bertubi-tubi, di sini harus tumbuh keyakinan, oh ini yang dimaksudkan. Ini yang dimaksud. Bahwa aku akan diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kathibin. Kami, kata Allah, benar-benar telah memberikan fitnah, ujian dan bala kepada orang-orang sebelum mereka. Sehingga nampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Karena ketika seorang ambisinya dunia, kemudian dia mendapatkan bala dan cobaan seperti yang tadi disebutkan, kemudian dia berpikir, aduh aku kayaknya mau lepas jilbab. Ini sebagai bentuk dia berburuk sangka sama Allah. Keputusasaan itu dikarenakan dia nggak kenal sama Allah SWT. Berapa lama sih Allah bikin kau senang hidupnya? Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu? Ketika kita bicara bala, silih berganti. Engkau dikasih dua mata sama Allah, ambil matamu. Enggak, kau masih bisa melihat. Allah juga ambil kedua kakimu? Enggak. Allah ambil kedua tangan? Enggak. Allah ambil kecantikanmu? Allah bakar muka? Enggak. Itu tadi disebutkan kan? Bala yang menimpa dia itu, suami KDRT. Oke. Dia difitnah, kehilangan pekerjaannya. Kemudian dia menganggap ini satu bala yang besar sekali. Ketika engkau memandang kepada orang-orang yang hidup dalam penderitaan, engkau akan tahu. Ada orang yang dari lahir nggak melihat. Dari lahir dia nggak bisa melihat. Engkau bisa melihat. Maka ingatkan dia dengan nikmat Allah. Ingatkan dia dengan hakikat kehidupan ini. Ingatkan bahwa setiap bala yang datang kepadanya itu untuk menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya. Dan sampaikan boleh jadi dia punya kedudukan tinggi di surga Allah Azza wa Jal yang tidak bisa dicapai dengan amalannya. Kata Nabi SAW, kalau Allah sudah tetapkan kedudukan yang tinggi buat seorang hamba yang nggak bisa dicapai dengan amalannya, Allah akan kasih dia bala di dirinya, di anaknya, di keluarganya. Maka terkadang orang itu lupa dengan nikmat Allah.
Atau kadang-kala dia merasa berjasa kepada Allah. Aku ini udah bener. Aku ini udah taat. Kok aku dikasih ujian kayak gini sama Allah? Kau lihat para nabi. Dikasih bala begitu banyaknya. Itu nabi Allah. Dan perlu juga ditumbuhkan di dalam hati saudari itu bahwasanya bala itu sudah ditakar. Engkau pasti bisa menghadapinya. Kalau engkau nggak mampu, Allah nggak akan kasih. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Barakallahu fiik. Dan sambil didoakan terus ya, semoga Allah menguatkan dirinya, ajak dia kajian, ajak dia ketemu sama orang-orang soleh, ajak dia ke tempat-tempat bencana, ajak dia melihat orang yang balatnya lebih dahsyat daripada dia, sehingga dia menjadi sadar kalau ternyata nikmat Allah itu banyak sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini mungkin terkait dengan penjelasan Ustaz tadi. Bismillah Ustaz, mohon dijelaskan bagaimana para sahabat Rasulullah dulu selalu cemas jika tidak merasa diberi cobaan. Afwan Ustaz, saya merasa selama ini menjalankan hidup datar-datar baik-baik saja. Meski tidak berlebih, saya merasa rezeki cukup. Kalaupun ada 1-2 masalah, alhamdulillah saya merasa tidak berat dan melaluinya dengan biasa. Saya sudah hampir 40 tahun. Saya khawatir apakah Allah tidak sayang dengan saya, atau apakah akan ada nanti cobaan yang super berat Ustadz untuk saya di depan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah. Iya. Jadi kalau tadi katakan para sahabat, ada sih beberapa ungkapan para ulama yang kalau dia nggak dikasih cobaan, dia jadi khawatir ya. Khawatir ditinggalkan sama Allah Azza wa Jalla. Karena dia adalah pelaku dosa. Manusia ini harus yakin dia banyak dosanya. Kok aku nggak dikasih bala ya? Kita jangan pernah minta bala. Jadi kalau bicara doa, hendaklah kita memohon afiah, selamat dari bala. Ketika paman Nabi SAW meminta doa kepada Nabi SAW untuk dia baca, maka Nabi mengatakan, Ya Abbas salillah al-afiyah. Engkau minta supaya dikasih keselamatan sama Allah dari segala bala dan penyakit. Barang siapa yang dikasih ini, dikasih segala sesuatu sebenarnya dia. Terus berkaitan dengan kondisi anti. Ya, ketika anti merasa kok kayaknya hidupnya ana biasa-biasa aja ya. Ya, itu sebagai bahan untuk muhasabah. Boleh jadi memang anak imannya biasa-biasa aja gitu loh. Anak selama 40 tahun kalau bicara dunia yang udah dikasih sama Allah, kayaknya anak kurang sholat malamnya. Kayaknya anak kurang baca Qur'annya. Tapi jangan pernah minta bala. Dan jangan kemudian apa akan ada bala. Enggak, minta afiah. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memang jemaah, para sahabat Nabi, mereka itu mendapatkan teguran dari Allah Azza wa Jalla. Setelah bala yang datang silih berganti dan bertubi-tubi. Mereka di Mekah 13 tahun, hijrah, hidup susah di kota Madinah. Kemudian Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 214, Allah katakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang kepada kalian seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian belum ditimpa kelaparan, penyakit, dikasih cobaan yang mengguncangkan hati. Belum. Sebagaimana menimpa orang-orang sebelum kalian. Sampai Rasul dan orang-orang beriman itu berkata, kapan pertolongan Allah itu datang? Pertolongan Allah itu dekat. Maka buat orang yang Allah kasih nikmat, kita tadi sudah bahas bahwasanya
3 tanda orang itu bahagia. Ketika engkau mendapatkan nikmat, bersyukurlah atas nikmat itu. Boleh jadi syukurmu kurang, tambahin syukurmu. Ketika engkau dapat musibah, tadi disampaikan ada sih ujian, ya tetap ada ujian. Tapi mungkin nggak berat ya. Ada orang yang kasih ujian sakit kepala sama Allah. Tapi bukan kanker. Tapi boleh jadi ada ujian di tempat lain. Dia menghadapi keluarganya, menghadapi anak-anaknya. Karena ujian itu banyak sekali modelnya. Kemudian ketika dia dapat bala, dia bersabar. Ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar. Intinya, mintalah afiah kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketika engkau melihat engkau hidupnya senang, berarti engkau harus banyak syukurnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar engkau terus bahagia. Dan jangan nunggu bala. Jangan nunggu bala. Mintalah afiah kepada Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya kita buka kesempatan untuk yang bertanya langsung. Afwan, tolong satu pertanyaan. Tafadholi Ukhti Hanisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah khair, barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Sudah hampir genap 2 semester Ana melanjutkan perkuliahan S2 dengan ilmu umum Ustaz. Yang mana itu bukan ilmu agama. Ana menjalani kuliah ini dengan ridha dan dukungan penuh dari suami dengan niat agar Ana bisa menjadi salah satu tenaga pendidik atau dosen nantinya Ustaz. Karena Ana berpikir dengan menjadi pengajar, pengajarlah merupakan pekerjaan dunia yang Ana pikir paling berat timbangan amalnya yang bisa Ana jalani, dan semoga Allah senantiasa menjaga niat Ana. Nah, 1 semester belakangan itu berjalan dengan baik, alhamdulillah. Tapi akhir-akhir ini Ana merasa sangat lelah gitu dengan tugas-tugas kuliah dan tanggung jawab rumah tangga. Kadang emosi Ana tuh jadi tidak stabil, terutama dengan anak. Ana sempat berpikir untuk cuti atau bahkan menghentikan pendidikan ini, Ustaz. Karena Ana berpikir, apa jangan-jangan ini tanda dari Allah kalau ini bukan yang terbaik. Barangkali karena Ana mendahulukan ilmu umum dibandingkan ilmu agama. Tapi kemarin Ana juga mendengar kajian dari Ustadz kita yang lain bahwa pada saat itu beliau berbagi ilmu tentang Nabi Idris, di mana hikmahnya, salah satu hikmah Nabi Idris itu adalah bolehnya mempelajari ilmu umum. Bahkan Nabi Idris alaihissalam itu merupakan seorang penjahit pakaian seperti itu. Nah, karena hal itu Ana sadar, kalau misalkan Ana berhenti sekarang, bisa jadi nanti ada penyesalan di diri Ana, begitu Ustaz. Karena insya Allah, bismillah, mudah-mudahan hanya 2 semester lagi yang harus Ana jalani. Ana diskusi sama suami, dan suami juga sepakat dengan kemungkinan penyesalan yang mungkin kami akan alami gitu. Akhirnya kami sepakat untuk meminta bantuan dari orang lain ya, seperti asisten rumah tangga dan yang mengurusi urusan domestik dan juga membantu Ana dalam menjaga anak saat ini, Ustaz. Bagaimana sebaiknya ya Ustaz? Apakah ini merupakan ujian dalam menjalani pendidikan? Bagaimana Ana memahami suatu kesulitan itu memang ujian dari Allah, atau memang kesulitan yang Ana alami saat ini merupakan tanda untuk berhenti? Atau ini tanda kalau Ana nggak sabar dengan ujian dari Allah itu, Ustaz? Afwan, Ana mau tanya, tujuan anti belajar itu apa? Ambisi anti apa sih sebenarnya? Sebenarnya Ana ingin menjalankan pendidikan ini memang ada salah satu tujuannya itu untuk menjadi dosen begitu, Ustaz. Karena memang untuk menjadi dosen di Indonesia kan minimalnya pendidikannya S2 begitu, Ustaz. Enggak, iya, tujuan jadi dosen itu mau nyari apa anti sebenarnya? Mau cari apa? Ya. Supaya lebih berdaya begitu, Ustaz. Supaya lebih berdaya dan itu juga didukung oleh suami. Nah, iya, enggak. Ana kepingin tahu, artinya nanti harus terbuka ya. Sebenarnya apa sih ketika seorang anti sebagai ibu rumah tangga, anti punya anak, anti punya kesibukan ngurusin suami, tapi anti ngejar hal ini gitu loh. Tujuannya akhirat umpamanya, atau tujuannya sekedar untuk urusan dunia gitu loh. Itu yang Ana kepingin tahu.
niat awalnya memang untuk akhirat begitu Ustaz. Karena mudah-mudahan Allah mudahkan ini sebagai ladang pahala karena memang Ana mau berbagi ilmu dengan yang lainnya, dengan orang-orang lain gitu Ustaz. Namun di tengah kesulitan ini sebenarnya Ana memang bertanya-tanya juga gitu kan. Apa memang ini jalan pahala yang harus Ana tempuh atau memang bukan gitu. Nah, Tapi suami mendukung Ustaz. Maksudnya siap. kayak Siap, barakallahu fik. Nah, ya, ahibati fillah, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Ana tanyakan kepada penanya tadi memang, apa sih niatnya gitu loh. Apa yang sebenarnya dicari gitu loh. Ada orang yang benar. Niatnya dia ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Ada niat itu. Tapi ada orang niatnya hanya berbicara tentang eksistensi dia. Ada juga orang yang karena dorongan dari orang lain. Karena ada yang mengatakan, kau udah kuliah, masa ilmunya nggak diamalin gitu ya, engkau seharusnya ambil S2 ini itu. Karena ada banyak faktor yang kadang-kadang membuat kita menempuh satu pendidikan. Tapi sebenarnya tujuannya duniawi. Karena boleh, tujuan dunia itu boleh. Jadi orang ketika belajar ilmu umum, tujuan cari dunia boleh. Tapi tadi kita sudah sampaikan, ketika orang ambisinya dunia, yang ada berantakan, urusannya Allah ruwetkan dia. Allah bikin ruwet urusan. Kemudian dia ada kekhawatiran, kecemasan. Tadi nyampaikan, nanti menyesal di kemudian hari. Kalau bicara menyesal karena apa? Apa yang dikhawatirkan menyesal? Berapa banyak orang-orang yang tidak menjadi dosen dan dia tidak pernah menyesal dalam hidupnya. Karena ternyata dia masih bisa mendermakan ilmunya walaupun nggak jadi dosen. Jadi kalau dikatakan menyesal itu, nanti gimana kok menyesal? Menyesal karena apa yang nanti harus pikirkan. Kalau ternyata memang ada ambisi yang mau diraih, kemudian nggak dapat, oh boleh jadi engkau akan menyesal. Tapi ketika enggak, Anda sebenarnya cari akhirat. Ketika memang Anda menghadapi kesulitan. Karena sebagai ibu rumah tangga, Anda tahu, anti sebagai istri punya kewajiban melayani suami. Anti sebagai seorang ibu punya kewajiban untuk mendidik anak-anak itu. Sebelum bicara orang lain ya. Sebelum berbicara, aku ingin memberikan manfaat buat orang lain. Yang paling berhak mendapatkan manfaat darimu adalah keluargamu dulu. Ketika ini sudah bisa, kemudian kau punya waktu lebih, oh silahkan gitu ya. Makanya kalau dalam kondisi sekarang ini Anda melihat, mungkin ketika anti masih kebingungan, ya anti ambil cuti aja. Ambil cuti. Anti punya waktu untuk merenungkannya. Karena boleh jadi memang, ya, kalau tadi khawatirkan menyesali kemudian hari, ya sudah anti ambil cuti, anti renungkan. Sebenarnya apa sih niat anti? Apakah benar ketika Anda menjadi dosen, Allah akan ridho sama Anda? Apakah ilmu yang Anda akan ajarkan memang ilmu yang sangat penting buat masyarakat? Atau ketika Anda tidak mengajarkan, akan ada orang lain yang mengajarkan ilmu tersebut? Anda mungkin mengambil bagian dalam kehidupan ini, ya di tempat lain umpamanya. Itu mungkin, jadi nasihat Anda untuk saat ini, mungkin nanti ambil cuti, jangan berpikir untuk melanjutkan terlebih dahulu, yang boleh jadi menyesal juga karena nggak selesai juga nantinya. Karena kondisi anti sekarang sedang tidak baik-baik saja. Dan alhamdulillah di perkuliahan ada kesempatan untuk cuti. Apalagi tadi sekali lagi anti sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu ya. Semoga dengan anti mengambil cuti itu nanti ada keputusan yang final ya di akhirnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, Ana didiagnosa depresi berat dengan tingkat resiko bunuh diri yang tinggi oleh psikiater. Keadaan Ana memburuk di 2 tahun terakhir ini. Tak lagi merasa sedih, tapi juga tak merasa bahagia. Ana merasa putus asa tanpa alasan dan kehilangan harapan untuk hidup. Mohon nasihatnya Ustadz agar Ana bisa bertahan dan tidak mengakhiri diri sendiri. Ini mungkin ada juga Ustadz yang mirip juga. Kalau yang satu lagi case-nya adalah Ukti ini kehilangan bayi dalam kandungannya 3 tahun yang lalu. Bayi tersebut sudah ditunggu setelah 10 tahun. Dan sampai saat ini
Uhti ini merasa selalu sedih dan bertahan untuk tidak bunuh diri karena mengingat hukuman dari Allah saja gitu. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik ya. Ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan orang-orang yang depresi, orang-orang yang mungkin merasa dia nggak bahagia, mungkin dia ditimpa kesedihan, dia merasa cobaan dia terlalu berat ya. Hal ini biasanya muncul karena dia lupa sama Allah. Yang dikhawatirkan Allah membuat dia lupa sama dirinya sendiri. Orang yang bunuh diri, Allah bikin dia lupa sama dirinya sendiri. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia pikir selesai bunuh diri. Enggak. Ini yang pertama, maka perbanyaklah zikrullah ya. Kemudian yang kedua, ketika tadi dia merasa ujian dia terlalu berat ya. Ada lagi yang tadi dikatakan sudah dalam kondisi nggak bahagia, nggak sedih juga, ada potensi untuk bunuh diri. Cobalah engkau berangkat ke tempat-tempat yang engkau bisa mendermakan dirimu di sana. Engkau dermakan dirimu, bukan engkau bunuh dirimu. Engkau berangkat ke tempat itu, tempat bencana, engkau berangkat jadi relawan umpamanya. Bantu-bantu yang ada. Ada banyak pekerjaan yang bisa engkau kerjakan. Kadang-kadang rutinitas membuat engkau jadi jenuh. Coba engkau lakukan kegiatan yang baru. Apa sih? Banyak sekali kegiatan-kegiatan itu. Ada orang jualan apa. Dermak, aku mau bantuin di sini. Oh, kita nggak butuh pembantu, kita soalnya udah cukup. Enggak, aku cuma mau bantu, aku nggak mau gaji. Jadi lakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Tadi salah satu yang kau harus lihat orang-orang yang bencananya lebih besar. Engkau bisa jadi relawan di sana. Kemudian dengan cara engkau melakukan aktivitas baru. Aktivitas baru apa ya? Bercocok tanam. Boleh jadi. Engkau beli vas atau sekarang ada polybag atau apa. Lakukan kegiatan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ini la akrah an arasyab sabahlal. Aku tuh benci sekali. Aku membenci kalau ngelihat seorang itu nganggur. La fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Tidak dia mengamalkan urusan dunia, tidak urusan akhirat juga. Maka tadi buat yang bertanya dan buat setiap kita, lakukan kegiatan yang positif, yang bukan rutinitas. Sekali lagi yang bukan rutinitas. Agar otak kita itu bergerak ya. Agar hati kita, orang itu kalau mendapatkan sesuatu yang baru ya, biasanya dia akan berubah. Sampai ada diceritakan seorang perempuan ya, yang awalnya dia depresi, dia harus minum obat selalu. Kemudian tahu-tahu diceritakan di situ dia naik ke loteng rumahnya, kotor loteng itu. Dia bersihkan, tidak pernah dia bersihkan. Setelah dia bersihkan, dia kemudian berpikir, oh aku mau tanam sesuatu. Dia punya satu pot ya, dia mulai tanam di sesuatu pohon di situ. Ternyata pohonnya setelah sepekan mati. Dia mulai berpikir, kenapa ini kok mati ya? Dalam proses itu dia mulai lupa sama obatnya. Karena dia memikirkan sesuatu yang lain. Maka tadi, jangan berkutat di rutinitas yang sudah biasa dilakukan. Ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka tadi, lakukan kebaikan-kebaikan itu, datang ke rumahnya tetangga, datang ke masjid. Apa yang bisa kau kerjakan, kau kerjakan. Ada keluarga yang punya toko, aku mungkin bantu di tokomu. Pokoknya jangan berkutat di rutinitas yang membuatmu jadi tadi nggak sedih wala apa. Selain yang pertama memperbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Afwan Ustadz, ini ada tambahan lagi dari yang penanya tadi. Apakah boleh menghindar dari masalah dengan misalnya meninggalkan rumah dan semua kehidupan dan tinggal di pesantren, hanya beribadah di sana untuk menenangkan diri, jadi menjauh dari orang-orang yang kita kenal gitu Ustaz? Barakallahu fiik. Kalau bicara boleh saja jemaah. Artinya bumi Allah ini luas ya. Bumi Allah ini luas. Tatkala engkau di satu tempat, Allah mengatakan inna ardallahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Ketika engkau di satu tempat tadi merasa tidak bisa menermarkan diri, hidup dalam
Hiruk pikuk dunia yang hanya menyebabkan hatimu semakin sempit. Engkau kemudian berpikir, aku kayaknya perlu untuk menenangkan diri. Boleh. Berangkat ke pesantren umpamanya. Engkau ke sana, udah, apa yang bisa aku lakukan, aku lakukan. Mau jadi tukang bersih-bersih, mau jadi membantu di dapur, apa, lakukan hal itu. Karena memang ketika orang berada di satu tempat, dan di tempat itu rutinitas dia menyebabkan dia jenuh dengan kehidupan ini, maka dia harus cari tantangan. Ya. Tapi tantangan yang diperbolehkan dalam agama. Maka diperbolehkan kalau dikatakan seorang, kayaknya aku mau ninggalkan rumah dulu ya, aku mau ke pesantren, aku kepingin fokus belajar di situ, semoga beban ini jadi hilang. Makanya boleh jadi yang Anda sampaikan tadi, kok jadi relawan, berangkat ke satu tempat yang ada banyak kegiatan di situ yang membuatmu lupa dengan masalah-masalah. Karena masalah itu bisa jadi melupakan masalah yang sebelumnya. Kita itu kadang-kadang merasa masalahnya berat, aduh, ternyata ketika dapat masalah baru, kita lupa dengan yang sebelumnya. Jadi mudah-mudahan dengan dia melakukan aktivitas yang berguna dan bermanfaat di tempat lain, semoga itu membuat dia jadi lebih bahagia. Tapi intinya tadi, karena bahagia itu sebenarnya tadi tandanya dia bersyukur, dia bersabar, dan dia beristighfar. Dan memperbanyak zikir agar pikiran-pikiran buruk itu jadi hilang. Apalagi keinginan untuk bunuh diri. Ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya tafadholi Ukti Putri. Afan, satu pertanyaan. Jazakallah khairan Ukti Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ustaz, dari penjelasan-penjelasan Ustaz tadi, Ana teringat akan kisah zuhud Ustaz. Ana pernah mendengar bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu pernah menegur Jabir bin Abdullah, kalau nggak salah ya Ustaz ya, ketika dia ingin membeli daging Ustaz. Umar mengatakan, apakah setiap keluargamu menginginkan kamu belikan gitu Ustaz. Dan Ana juga ada mendengar Abu Dzar Al-Ghifari Ustaz, bahwa dia hanya memakai hartanya untuk kebutuhan pokok saja Ustaz, dan sisanya disedekahkan. Apakah riwayat-riwayat itu sahih Ustaz? Apakah zuhud itu harus seperti itu Ustaz? Dan ana qadarullah masih belum bisa mengamalkannya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam. Nah, ahibati fillah, kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi. Ada sahabat-sahabat yang mungkin seperti yang diceritakan tadi, Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi ada sahabat-sahabat yang seperti Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat-sahabat yang seperti Talha bin Ubaidillah. Jadi para sahabat Nabi itu memberikan pelajaran buat kita semua. Yang kalau engkau mau menjadi seperti Abdurrahman bin Auf, nggak apa-apa. Mau jadi seperti Abu Dzar juga nggak apa-apa. Intinya kalau bicara zuhud itu, tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau tadi yang dikatakan riwayat Jabir bin Abdullah, ya mungkin ada riwayat lain berkaitan dengan anaknya Umar yang minta sama Umar beli apel. Kalau tadi mungkin ada riwayat lain, riwayat Jabir yang dia selalu beli daging, ya. Kalau dikatakan awakullama ishtahait ishtahait, apa setiap engkau punya syahwat engkau beli, kau punya keinginan kau harus beli. Enggak kan? Kita kan Ramadan aja makan aja kita enggak. Kita mau makan, kita mau minum, tapi kita tinggalkan. Jadi di sini memang kalau bicara zuhud itu, zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat kita. Apa aja bentuknya. Abdurrahman bin Auf dengan kaya raya banyak manfaatnya. Tapi ada orang yang mungkin aku kalau kaya kayaknya bahaya. Ada orang yang seperti itu. Kalau dia kaya, dia akan melampaui batas. Maka dia lebih baik, enggak lah, aku lebih baik secukupnya. Tapi ada orang enggak. Dengan kekayaannya ternyata dia mampu membantu orang lain. Jadi tinggal kita melihat bagaimana kita, kemudian perbanyak puasa sunnah, termasuk itu usaha kita untuk mengontrol syahwat kita, kemauan kita. Dan alhamdulillah selama 1 bulan penuh kita mampu untuk mengontrol keinginan-keinginan, nafsu-nafsu. Dan semoga Allah menerima dari ana dan dari antum semuanya. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir mungkin yang bertanya langsung
Tafadholi Ukti Anazega, Afwan, satu pertanyaan dan singkat. Tafadholi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, jazakumullahu khairan Waalaikumsalam. ilmunya. Izin bertanya Ustaz, apakah dosa anak-anak kita ada akibatnya dari dosa-dosa orang tuanya di masa lalu ya Ustaz? Misalkan anaknya tidak taat sholat dan sering meninggalkan sholat 5 waktu seperti itu Ustaz. Oh nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah rahimakumullah, pada hakikatnya berkaitan dengan dosa ini Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu nggak akan menanggung dosa orang lain. Bicara orang tua yang tidak taat sama Allah, mungkin di masa lalu boleh jadi anaknya nggak taat. Bukan karena dosa orang, karena memang ini anak nggak pernah diajarin ketaatan sama orang tuanya. Dia melihat orang tuanya dulu nggak sholat. Dia melihat orang tuanya dulu nggak mendidik dia dengan baik. Ya, akhirnya anak itu jadi seperti itu. Maka orang tua hendaklah fokus kepada memperbaiki diri sebelum memperbaiki anak. Nabi Nuh alaihissalam punya anak musyrik. Tapi bukan karena dosa-dosa Nabi Nuh alaihissalam, enggak. Ujian dari Allah SWT. Maka seorang ibu yang mungkin merasa dulu dia nggak taat sama Allah, yang kemudian sekarang anak-anak jadi nggak taat, boleh jadi tuh anak karena mencontoh orang tuanya dahulu. Wal jaza'u min jinsil amal. Balasan tuh sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita, Allah akan jaga keluarga kita. Bagaimana cerita Nabi Musa dan Khadir ketika memperbaiki bangunan ya, yang hendak roboh. Lalu cerita Khadir bahwasanya bangunan itu milik 2 anak yatim di kota. Dan di bawahnya itu ada harta tersimpan milik mereka. Wa kana abuhuma salihah. Bapaknya anak itu orang soleh. Akhirnya Allah jaga di anak-anaknya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita. Dengan harapan Allah menjaga anak-anak kita. Dengan harapan Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada anak kita. Dan ketika kita punya masa lalu yang buruk, kemudian kita punya anak mungkin yang nggak baik, maka fokus kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita juga fokus minta maaf sama anak kita. Minta maaf ya, Abah dulu mungkin nggak memberikan contoh yang baik. Ibu juga seperti itu. Dengan harapan anaknya sadar bahwa ibunya ini dulu nggak benar waktu seperti itu. Gitu. Sehingga harapannya anaknya menjadi lebih baik. Tapi setelah kita menjalankan tugas kita dengan maksimal, maka kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah. Barakallahu fiik jamaah. Jadi kalau bicara kebahagiaan, ingat. Kebahagiaan itu milik Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sudah kasih kita wadah. Keranjang kebahagiaan. Tinggal kita mau nggak mengisi wadah itu dengan kebahagiaan. Dengan bersyukur, dengan bersabar, dan beristighfar. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.